Di antara dalil-dalil yang membolehkan untuk merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 150, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaru wa nasaru wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Maka orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, kemudian memuliakannya dan menolongnya serta mengikuti nur yaitu yang diturunkan Al-Quran, mereka itulah termasuk orang-orang. Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad SAW merupakan orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Inilah salah satu kegiatan yang dilakukan umat Islam di dalam merayakan Maulid Rasulullah SAW. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang memuliakan syiar tanda-tanda kebesaran Allah, sesungguhnya ia suatu manifestasi dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan syiar atau tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemunculan Nabi Muhammad ke dunia ini adalah salah satu tanda keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang seiman dan yang seagama. Adapun hadis-hadis yang membolehkan kita untuk merayakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah pernah ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumil isnin. Rasulullah pernah ditanyakan orang tentang kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Senin. Kemudian beliau menjawab, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Karena pada hari Senin itulah diturunkan, dilahirkan aku dan diturunkan Al-Quran. Maka Rasulullah sendiri yang merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa. Beliau juga tidak melarang umat Islam untuk berpuasa pada hari Senin. Itu merupakan bukti atau dalil bahwa kita umat Islam tidak dilarang oleh Rasulullah SAW di dalam merayakan Maulid hari lahirnya Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata wa wajada al-yahuda siyaman yawm Ashura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadha al-yawm alladhi tasumuna?" Faqala, "Hadha yawmun 'azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa Fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukran fanahnu nasum." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Madinah, baginda melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Lantas Nabi bertanya, apakah hari ini, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, ini merupakan hari yang paling besar, di mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Allah telah mengkaramkan Fir'aun dan kaumnya. Maka pada hari inilah Nabi Musa berpuasa, kata mereka, karena mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah mendengar jawaban tersebut,
maka Rasulullah langsung bersabda, kami lebih berhak memperingati daripada kalian tentang kemenangan Nabi Musa. Maka Rasulullah pun berpuasa dan menyuruh para sahabat. Al-Hafidh Ibnu Hajar, salah seorang perawi hadis yang sangat masyhur, beliau juga seorang ulama, mengatakan perbuatan Rasulullah memuliakan hari Nabi Musa yang diselamatkan daripada Raja Fir'aun menunjukkan bahwa menyambut maulid Nabi Muhammad disyariatkan di dalam Islam sebagaimana di dalam fatwanya yang dinakalkan oleh Al-Hafidh As-Sayyidi di dalam Al-Maqasid fil Amal Al-Maulid. Beliau menyatakan dari dalil di atas bisa kita paham, hendaklah kita bersyukur di atas karunia Allah yang telah menghapuskan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Umat Islam dianjurkan supaya memperingati pada setiap tahun hari-hari yang dianggap penting